Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Alhamdulillah undangan saya kemarin. Alhamdulillah, ini dari Sasano, Masya Allah dari saya. kopi Lombok. Nah, jadi macam-macam rasa ya. Rasa. Mari kita duduk satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat. Ketemu lagi bersama saya Usman Huda di Ada Project Podcast. Dan siang hari ini saya kedatangan sahabat sekaligus tamu yang luar biasa. Beliau adalah Bang Hatip atau biasa disebut dengan Bang Ahok ya. Jadi luar biasa beliau. Kalau pagi hari beliau sibuk di sekolah, kepala sekolah SMK. Nah, jadi kalau pagi di sekolah sampai siang dan kemudian sore di pinggir jalan. Kita akan diskusikan sambil santai sahabat. Assalamualaikum Pak Hatip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar nih? Alhamdulillah. Saya pernah lewat sekali nih ke utara ke arah Bendungan Baru. Ya. Itu saya lihat seperti Bang Hatip ini lagi sibuk-sibuk lagi meracik kopi atau minuman di sana. Ya, bagi saya itu adalah terapi. Karena beberapa hal apa yang dilakukan oleh di luar kebiasaan laki-laki, menurut saya itu adalah terapi, Ustaz. Terapi ya. mencuci piring, menyapu, itu terapi. Menurunkan ego sedikit gitu. Nah, Masya Allah, luar biasa ya. Lebih-lebih apa ya, hobi kita juga ngulik-ngulik minuman. Jadi lama-lama terpikir bagaimana kemudian hal yang sedikit gitu kita coba untuk memulai gitu. Kan banyak orang mendewakan jabatan, rasanya gengsi lah. Kalau pagi biasanya kita di depan kelas sibuk. Tapi Bang Hatip nih nggak malu, nanti Sampai dilihat malu sama atau gengsi gitu ya. gengsi. Ya, menurut orang sih itu kontra antara apa yang pernah kita lakukan dengan yang dulu, yang kemarin dengan yang sekarang, yang hari ini itu orang melihat itu agak kontra. Tapi sebetulnya itu hanya pandangan mata kita saja, Ustaz. Ya. Jadi memang seperti kata Ustaz tadi, banyak orang yang mendewakan jabatan. Hakikatnya jabatan itu kan hanya sementara. Artinya tidak melulu berpikir bagaimana menjadi ASN, menjadi P3K, atau menjadi itu hal yang di luar ekspektasi kita kadang-kadang seperti itu. Nih, pernah nggak murid atau mungkin orang yang kita kenal tiba-tiba mampir di tempat Bang Hatip nih? Oke, saat saya memulai, bahkan yang menyupport saya lebih awal itu adalah murid-murid saya. Bukti supportnya mereka itu mengapresiasi mereka dalam membeli produk, membantu memposting, membantu mempromosikan gitu. Bahkan anak saya juga kan masih dalam usia sekolah ya, ada di pesantren, tetapi dia tidak malu untuk melakukan hal itu dan dia merekrut karyawannya itu 2 sekarang. Dan itu anak SMK favorit kalau boleh saya bilang. Ini pelajar SMK favorit. Ngomong-ngomong ini kan Pak Hatip lagi bawa minuman juga ini. Ya, Apa nama minumannya ini? ini pertama, ini brand dulu ya, bicara brand, saya ngambil brand Sasano. Sasano ini kan Sasano. ya, Filosofinya. sasak. Ya. Ada disebut dengan americano gitu. Kalau kopi, jenis kopi dari Jawa itu biasanya Javano namanya. Javano. Kalau kita Sasano ya. Kita saya coba ambil Sasano gitu. Ya. Jadi kita nggak melupakan peradaban ya, masih tetap mengingat legacy atau warisan Warisan kopi khas Lombok. ya. Kesukuan ini saya angkat di brand ini, yaitu Sasano. Dan brand lainnya apa? Produk-produk yang lain selain ini ya, selain kopi, ada yang sweet latte istilahnya, itu yang ada varian rasa lah gitu. Boleh kita sambil coba? Boleh. Premium ya. Ya, Wadahnya Bismillah. karena kan sekarang lagi tren menjamur, Ustaz, kopi-kopi keliling itu. Artinya nih kalau kita minum siang hari cocok, malam hari juga cocok, waktu hujan juga cocok. Waktu hujan juga cocok ya. Cocok, iya. Itu jadi tidak terganggu dengan Ya. suasana atau cuaca ya. Buktinya walaupun hujan tetap buka. Bahkan kalau hujan itu sering yang masuk itu aplikasi yang oranye sama yang hijau. Insya Allah lah Ramadan. Bahkan kadang kalau anak-anak pondok langsung ini nginden siangnya, kalau setiap hari Kamis, hari Senin itu sering dapat order saat di pondok-pondok mereka berbuka. Ini kan dunia SMK dituntut dengan inovasi. Oke. Bagaimana Bang Hatip bisa menjamin ini menjadi satu laboratorium nyata bagi anak-anak SMA? Baik, laboratorium nyata, istilah baru ini ya. Ya, cuma memang secara faktanya dalam dunia kerja, Ya. salah satunya adalah langsung terjun ke dalam dunia industri. Contohnya ketika kita mengajarkan anak kita untuk berwirausaha, contohnya berjualan atau berdagang. Secara langsung laboratoriumnya itu kita langsung berikan dia fasilitas. Kita sediakan dia, ini loh yang harus bisa dijual gitu.
sesuai dengan perkembangan zaman. Karena di sekolah juga ada, saya buatkan mereka seperti dibilang tadi, laboratorium nyatanya itu saya buatkan. Modalnya dari mereka. Apa pesan Bapak untuk anak-anak muda? Mulai aja dulu gitu, apapun itu, kita join dulu dengan rekanannya atau melihat satu peluang di mana kita bisa membaca pasar itu. Ada sesuatu yang prospek lain gitu? Ada prospek lain, kita jangan menyamakan dengan yang lain gitu. Biar tadi lengkap lah di situ. Yang paling berat itu ketika kita coba mulai lompat, dalam artian apa yang menjadi aktivitas kita sejak awal. Karena memang mohon maaf, saya sebelum kepala sekolah juga, saya 10 tahun tenaga ahli Kementerian Desa. Waktu itu menterinya Pak Helmi Faisal Zaini dulu, Kemen PDT di era periode kedua SBY. Setelah itu saya diajak sama beliau lagi di DPR MPR RI. Artinya begitu kontra gitu. Saya orang politik juga, saya orang politik. Saya orang politik, kerja politik, keseharian politik. Tetapi banyak juga teman-teman yang di politik itu punya usaha yang lain gitu. Tapi karena usaha yang dimaksud itu mungkin dia punya bisnis yang lain, itu suatu hal yang wajar lah gitu kan. Kalau boleh tahu, Bang Hatip pernah nggak ikut coba-coba untuk maju di kandidat? Saya pernah legislatif. Saya pernah beberapa kali di dunia politik. Motivasi saya apa? Saya bisa berbuat lebih banyak untuk orang lain, ya kan? Lebih banyak. Niatan saya seperti itu. Kira-kira ke depan ada niat lagi nggak ingin? Kita seperti air mengalir aja, Ustaz. Apa yang kita bisa lakukan hari ini, mungkin nanti kita akan dibukakan jalan lah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas niat kita adalah melayani umat, dan banyak jalan untuk bisa melayani umat. Betul. Masuk juga dengan cara seperti sekarang ini. Iya. Pagi di sekolah, sore di sekolah, sore di angkringan gitu. Itu merupakan salah satu jalan kita. Ya, saya melihat begini juga. Saya kasihan lihat anak-anak kadang-kadang nggak ada aktivitas, nggak ada kerjaan. Seperti yang saya bilang tadi, karyawannya di sana di Sasano itu anak masih sekolah semua gitu. SMK, bahkan SMK-nya favorit gitu. Artinya saya coba bagaimana menanamkan mereka itu jiwa, karakter, supaya mereka bisa berpikir dulu gitu. Supaya mereka itu bisa menghargai betul apa yang disebut dengan rezeki itu gitu. Kalau mereka datang dari orang tua, mereka tidak menghargai. Artinya mau mereka pakai kemana aja terserah mereka. Rezeki itu bukan perkara banyak atau sedikitnya kan, tergantung bagaimana kita menikmati. Dalam bahasa agamanya keberkahan di situ gitu. Alhamdulillah. Rezeki yang sedikit enak rasanya, lama habisnya. Contohnya lah, sebagai guru gajinya 250.000 per bulan, ya kan? Dikasih kita per bulan itu. Cara kita menikmati dan rasanya berbeda gitu. Dengan kita punya gaji di birokrasi pemerintahan. Ya, contohnya, saya pernah punya gaji 9 juta per bulan. Selama 10 tahun saya punya gaji 9 juta per bulan. Tapi dengan gaji guru dan jadi gaji kepala sekolah rasanya beda. Allah alam, kita nggak tahu. Keberkahannya. Mungkin seperti itu dalam bahasa agama. Keberkahannya. Intinya yang dicari adalah kecukupannya. Kecukupannya. Bahkan tadi pagi saya sempat baca satu berita. Ternyata rezeki itu diklasifikasikan menjadi 2. Pertama, ada yang dikelola oleh kolbu, dan yang kedua ada yang dikelola oleh nafsu kita, entah kolbu dan ini. Artinya dua hal yang berbeda ini tetap akan menghasilkan hasil yang berbeda juga. Hasil yang dimaksud itu adalah bukan perkara banyak atau sedikitnya, tidak. Kebermanfaatannya di endingnya antara dua. Jadi intinya adalah ada banyak orang yang diberikan kemampuan dengan segala fasilitas, tapi dia tidak mampu menjadi orang yang diberikan kemampuan itu atau kecukupan fasilitas itu, sehingga dalam satu ungkapan mungkin bisa dikatakan ada orang yang mampu jadi orang kaya dan ada orang yang mampu jadi orang miskin. Ada orang yang tidak mampu jadi orang kaya dan ada juga orang yang tidak mampu jadi orang miskin. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kemampuan. Terima kasih Bang Hatip sudah berkunjung tempat kami. Intinya adalah kopi mungkin bisa saja pahit rasanya tanpa gula. Itu. Tetapi perjuangan Pak Hatip itu jadi kepala sekolah sekali sudah ada pemanis dalam dunia pendidikan kita. Terima kasih atas kunjungannya. Kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Demikian sahabat obrolan kami dengan Bang Hatip. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat buat kita semua. Ketemu lagi di segmen berikutnya di Adab Project Podcast. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.